Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi karakter tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memahami peta jalan kehidupan. Ternyata dunia itu sangat sebentar dan akhirat itu yang khairu wa abqa. Karena itu marilah kita teladani Nabi besar Muhammad SAW karena itu adalah merupakan pintu cinta Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tema kita pada hari ini adalah akan meneladani Rasulullah SAW dalam berwasiat, mengantarkan seorang teman dan memberinya wasiat ketika berpisah untuk suatu perjalanan jauh ya, serta berdoa untuknya dan meminta doa darinya. Jadi ketika kita punya sahabat misalnya mau umroh atau mau haji, kita doakan dan kita pun titip doa agar kita didoakan oleh sahabat kita, saudara kita yang akan melakukan perjalanan. Dan tradisi saling mendoakan atau berpesan itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ini disitir dalam kitab Riyadhus Shalihin, surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniyya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahu azim. Jadi ini surat Al-Baqarah 132 133 dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'budu min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Nah, ternyata ini pelajaran bagi kita semuanya. Para nabi dan rasul senantiasa mengingatkan anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Demikian sebagai landasan bab ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis 712. Di antara hadis-hadis dalam bab ini adalah hadis Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang telah berlalu pada bab memuliakan ahli bait Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah berdiri di antara kami berkhutbah. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya dan berpesan serta mengingatkan. Beliau bersabda, Amma ba'du, ketahuilah wahai manusia, aku hanyalah seorang manusia biasa. Telah hampir masanya seorang utusan Tuhanku datang yang aku harus mematuhi panggilannya. Artinya datang malaikat
pencabut nyawa atau meninggal dunia. Dan aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kokoh ya. Pertama, kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah kandungan kitabullah dan berpeganglah kepadanya. Lalu beliau menganjurkan dan memberikan harapan tentang kitabullah. Kemudian ia bersabda, dan ahli baitku. Aku ingatkan kalian atas nama Allah terhadap ahli baitku. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini pesan Rasulullah SAW tentang ketika akan meninggal dunia atau masa ajal telah dekat, maka berwasiat, peganglah teguh Al-Quran dan peganglah teguh sunnahku atau ahli baitku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-713 dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, ia berkata, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami adalah pemuda, ya. Pemuda yang berdekatan umurnya atau sebaya, ya. Kami bermukim di sisi beliau selama 20 malam, subhanallah. Jadi para pemuda ini dari Malik menginap di rumah Rasulullah selama 20 malam dan adalah Rasulullah SAW orang yang penyayang lagi lemah lembut. Lalu beliau menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga karena sudah 20 malam. Beliau bertanya kepada kami, beliau bertanya kepada kami, telah rindu kepada keluarga. Beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami mengabari beliau, maka beliau bersabda, nah ini perhatikan dengan baik, ya. Pulanglah kepada keluarga kalian dan menetaplah di sana, lalu ajarkan mereka, perintahkan mereka, dan laksanakanlah sholat ini pada waktu ini, laksanakanlah sholat ini pada waktu ini, maka bila waktu sholat masuk, hendaklah salah seorang kalian azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kalian. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, yaitu Bukhari, menambahkan, dan lakukanlah sholat seperti kalian melihat aku melakukan sholat. Ya, jadi, wasollu kama ro'aitumuni usolli. Jadi ini apa dasar bagi kita semuanya. Yang pertama bahwa ini pemuda-pemuda yang sebaya menginap di rumah Rasulullah SAW sudah 20 malam. Maka Rasulullah menasehati, segera pulanglah kepada keluarga kalian dan tegakkanlah sholat di rumah kalian, dan ternyata diperintahkan untuk azan salah seorang di antara kalian ketika akan sholat, dan imamkan orang yang paling tua di antara kalian. Ini jadi siapa yang harus menjadi imam, kecuali orang yang jadi imam berhalangan, maka baru orang yang lebih muda. Muttafaq alaih. Kemudian 714 dari Umar bin Khattab radhiallahu an terkait nasihat menasehati ketika sahabat akan pergi, ia berkata, aku minta restu Nabi SAW untuk melakukan umroh. Nah ini, jadi Umar bin Khattab minta pamitan kepada Rasulullah untuk berangkat umroh. Lalu ia merestuiku dan bersabda, wahai saudara kecilku, jangan kau lupakan kami dari doamu. Nah ini, jadi Rasulullah bersabda, wahai saudara kecilku, jangan kau lupakan kami dari doamu. Umar berkata, Rasulullah mengucapkan dua kata yang aku tidak senang jika dua kata tersebut ditukar dengan dunia. Artinya nasihatnya itu sangat-sangat berharga. Dalam riwayat lain, wahai saudara kecilku, sertakan kami dalam doamu. Derajat ini hadis sahih. Hadis ini sahih, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata dari hadis ini hasan. Jadi ini apa? Nasihat Rasulullah kepada Umar bin Khattab yang akan berangkat ke umroh, ya. Asrikna ya akhayya fi du'atika. Jadi apa artinya? Sertakan diriku dalam doa-doamu. Ya. Jadi sertakan diriku dalam doa-doamu. Wahai saudara kecilku, sertakan kami dalam doa-doamu. Wa asrikna ya akhoya fi du'aik. Fi du'aik, dalam doa-doamu.
Ini jadi ternyata ada tradisi para sahabat ketika akan umroh minta restu kepada Rasulullah, ternyata pesannya adalah sertakan aku dalam doa-doamu ketika nanti di Ka'bah, di ketika sa'i, ketika tawaf dan seterusnya. Hadis 715 dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an sering mengatakan kepada orang yang ingin bepergian, mendekatlah kepadaku agar aku bisa mengucapkan kata perpisahan kepadamu seperti Rasulullah SAW melakukannya kepada kami. Ya. Dia mengucapkan doa untuk orang yang bepergian. Aku titipkan agamamu, amanahmu dan akhir amalanmu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika orang akan bepergian, maka kita mesti berusahalah untuk untuk perpisahan, dan ketika perpisahan ternyata ada nasihat dari Rasulullah SAW, Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa amataka wa khawatima amalika. Aku titipkan dinaka agamamu, amanataka amanah-amanahmu, dan akhir amalmu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi titipkan agama, titipkan amanah, dan amal. 716 dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bila mengantarkan pasukan, beliau bersabda, aku titipkan agama kalian, amalan kalian, dan akhir amalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi Rasulullah, astaudi'u Allahu, aku titipkan kalian kepada Allah, dinakum, agama kalian, wa amanatakum, amanah-amanah kalian, wa khawatima a'malikum, dan amalan kalian kepada Allah. Derajat sahih. Oke, jadi pesan kepada pasukan ketika akan berangkat, berperang, berjuang, atau kemana saja akan menuju sesuatu jihad fisabilillah, maka aku titipkan kepada Allah dinakum, amanatakum, amanah kamu, dan wa khawatima a'malikum, dan amal-amalmu yang sempurna. 7:17 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ingin bepergian, maka beri aku bekal. Ia bersabda, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan takwa. Jadi bekalilah dengan takwa. Ia berkata, tambahkan untukku. Ya. Zidni qala wa ghafara dzambaka. Ia berkata, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Jadi semoga engkau pergi dengan membawa ketakwaan. Yang kedua, membawa ampunan Allah. Ia berkata lagi, zidni, tambahkan. Ia berkata, semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu dimanapun engkau berada. Wa yassarolakal khaira haitsuma kunta. Ini doa yang ketiga. Jadi takwa. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga adalah kemudahan di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini pesan-pesan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya, yang kita harus senantiasa saling mendoakan kepada sahabat-sahabat kita yang akan pergi. Salah satunya adalah mendoakan dengan takwa, mendoakan dengan ampunan, dan mendoakan dengan kemudahan di mana saja dia akan berada. Jadi wa yassarol lakal khaira haitsuma kunta. Sekarang kita masuk bab 97 tentang istikharah dan musyawarah. Istikharah dan musyawarah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, wasawirhum fil amr, yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan juga
wa amruhum syuro bainahum. Surat Asy-Syura ayat 38, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Jadi ini pentingnya musyawarah. Pada pagi hari ini kita akan bahas hadis ke-718 ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami sholat istikharah dalam segala urusan. Jadi kalau kita ada pertimbangan-pertimbangan akan mengambil keputusan, maka sholat istikharah seperti mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Ia bersabda, bila salah seorang kalian ingin melakukan suatu urusan atau mengambil keputusan, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian baca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan dengan ilmumu, minta kuasa dengan kudratmu, minta karuniamu yang agung, sungguh engkau yang maha kuasa, sedangkan aku tidak punya kuasa, sungguh engkau yang maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, jika dalam ilmumu urusan ini baik untuk agama, baik untuk kehidupanku, juga berakibat baik untukku, atau ia bersabda berakibat baik di dunia maupun akhirat, maka beri aku kuasa. Mudahkan urusan ini untukku, kemudian berkahi urusan ini untukku. Dan jika dalam ilmumu urusan ini buruk, buruk untuk agama dan kehidupanku, juga berakibat buruk untukku, berakibat buruk untukku, buruk di dunia, palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan hadirkan aku melakukan kebaikan dimanapun kebaikan tersebut berada, kemudian beri aku keridhaan dengannya, ia bersabda, dan sebutkanlah hajatnya. Nah, demikian. Jadi ini adalah hadis tentang perintah untuk sholat istikharah dan doa yang harus dibaca pada hadis nomor 718 di dalam kitab Riyadus Shalihin. Jadi doanya sangat lengkap. Ya Allah, apabila keputusan ini baik bagiku, baik bagi keluargaku, baik bagi duniaku, baik bagi akhiratku, maka mudahkanlah. Tetapi apabila buruk bagiku, bagi duniaku, bagi akhiratku, bagi keluargaku, bagi bangsaku, maka jauhkanlah ya Allah dan berikanlah aku keputusan untuk melakukan yang terbaik dari amal-amal yang akan aku lakukan. Aku akan mengerjakan, sebutkan apa yang akan diputuskan itu. Semoga kita bisa meneladaninya. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk bab disunahkan pergi sholat id, menjenguk orang sakit, pergi haji, dan semisalnya melewati satu jalan dan kembali melewati jalan lain untuk memperbanyak tempat ibadah. Jadi ketika kita pergi ke tempat sholat id, usahakan jalan berangkat dan jalan pulangnya berbeda. Hadis pertama 719 dari Jabir radhiallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila di hari Id beliau ketika pergi melewati suatu jalan dan ketika kembali melewati jalan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi pada Yaumu Idin Kholfa Toriko, jadi jalannya selalu berbeda. Ya. Jalan berangkat dan jalan pulangnya. Ini juga akan memperbanyak atau memperluas siar agama Islam ketika seluruh jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang Islam yang berangkat ke tempat sholat id dan pulangnya juga. 720 dari Ibnu Umar radhiallahu an bahwa Rasulullah SAW bila keluar dari kota Madinah akan melewati jalan yang banyak pohon dekat Masjid Zul Hulaifah dan masuk dari jalan Masjid Al-Mu'aris. Dan beliau masuk kota Mekah, beliau masuk dari jalan bukit bagian atas, ya, Hujun, dan keluar dari jalan bukit bagian bawah. Sabiqah mutafaq alaih. Jadi Rasulullah melaksanakan dan menyerukan kita semuanya untuk melakukan seperti itu. Kemudian disunahkan mendahulukan tangan kanan pada setiap hal yang dimuliakan. Oke, sebelum ke bab ini, sebelumnya tadi misalnya kita akan pesan pesawat terbang untuk pergi umroh.
Misalnya berangkatnya kita akan turun di Jeddah, ya, Jeddah langsung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kita tawaf dan sebagainya. Usahakan pulangnya nanti dari Madinah, ya, seperti melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak dari Jeddah lagi. Dari Madinah bisa langsung ke Jakarta. Disunahkan mendahulukan tangan kanan pada setiap hal yang dimuliakan. Nah, ini kelihatannya sederhana, tetapi hikmahnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena tangan kanan itu yang bersih, yang tidak dipakai untuk bersuci, maka insya Allah peluang untuk kena sakit, terkontaminasi oleh kotoran akan sangat kecil. Itu hikmahnya. Seperti wudhu, mandi, tayamum, memakai pakaian, sendal, sepatu, celana, masuk masjid, bersiwak atau gosok gigi, memakai celak, memotong kuku, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, mengucapkan salam setelah sholat, makan dan minum, berjabat tangan, mencium hajar aswad, keluar dari kamar kecil, mengambil dan memberi dan lain-lain hal yang semakna dengan di atas. Disunahkan mendahulukan dengan tangan kiri dalam hal lawan di atas. Jadi untuk yang baik-baik gunakan tangan kanan atau kanan terlebih dahulu. Tapi gunakan yang kiri dalam hal lawan di atas seperti membuang ingus, meludah, ke sebelah kiri, masuk kamar kecil pakai kaki kiri terlebih dahulu, keluar dari masjid pakai kaki kiri, menanggalkan sepatu, sendal, celana, pakaian, beristinja, dan melakukan hal-hal yang kotor dan semisalnya, maka gunakanlah yang kiri. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Jadi, fa'amaman utia kitabahu biyaminihi, fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Jadi, biasakan pakai tangan kanan untuk hal-hal yang baik dan tangan kiri untuk hal-hal yang kurang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah juga seperti itu, yaitu golongan kanan. Jadi akan ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada as-sabiqun as-sabiqun. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Al-Waqiah 8-9. Dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW sangat menyukai memulai dari kanan dalam setiap pekerjaannya. Bersuci, ya, tangan kanan dulu yang dibersihkan. Menyisir rambut, memakai sandal, mutafaq alaih. Jadi ketika akan berangkat ke kantor, pakai sepatu, kanan dulu yang dipakai. Ya, agar urusan kita baik. 722 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, tangan kanan Rasulullah SAW beliau gunakan untuk bersuci dan makan. Sedangkan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan buang hajat dan dari setiap kotoran. Derajat hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Jadi perhatikan makan minum gunakan tangan kanan. Ya. 723 dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka ketika memandikan jenazah Zainab, anak beliau, mulailah dari sebelah kanannya dan dari anggota wudhunya. Muttafaq alaih. Demikian juga di dalam hal memandikan jenazah, ya. Ternyata dari sebelah kanan terlebih dahulu. 724 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang kalian memakai terompah, terompah sandal misalnya atau sepatu, mulailah dari kanan. Dan beliau menanggalkannya mulailah dari kiri, jadi melepasnya dari kiri. Hendaklah terompah yang kanan yang pertama dipakai dan yang terakhir ditanggalkan. Muttafaq alaih. 75 dari Hafsah radhiallahu anha bahwa Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, dan berpakaian. Dan tangan kirinya untuk selain hal tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. 726 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kalian memakai dan bila kalian berwudu, mulailah dari yang kanan.
Derajat hadis ini sahih. Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW tiba di Mina lalu mendatangi Jamrat dan melontar jumroh. Kemudian mendatangi tempatnya di Mina lalu menyembelih. Kemudian beliau bersabda kepada tukang cukur, "Cukur." Beliau mengisyaratkan ke bagian kanan kepalanya, kemudian bagian kiri, lalu beliau memberikan rambut tersebut kepada manusia. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, tatkala beliau melontar jumroh dan menyembelih hewan, lalu bercukur, beliau memberikan kepala bagian kanannya kepada tukang cukur, lalu ia mencukurnya, kemudian beliau memanggil Abu Talhah Al-Anshari, maka beliau berikan kepadanya rambut yang telah dicukur. Kemudian beliau berikan kepada tukang cukur bagian sebelah kiri seraya berkata, "Cukur," maka ia mencukurnya, lalu beliau berikan kepada Abu Tolhah rambut yang telah dicukur. Seraya bersabda, "Bagi-bagikan kepada manusia, bagi-bagikan kepada manusia." Titik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan. Kitab Riyadhus Shalihin sudah sampai bab 99. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan bab 100, yaitu bagian kedua, kitab Adab Makan. Jadi pagi hari ini kita sudah membahas bagaimana berwasiat, ya, berwasiat kepada keluarga, kepada sesama teman yang akan pergi jauh, ya, titip doa dan mendoakan tadi dengan takwa, ya, dengan amanah, ya, dengan amal, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga adab-adab di dalam menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Kelihatannya sederhana, tetapi hikmahnya luar biasa. Demikian, mungkin ada tambahan atau pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran Ustadz Hasim dan Nuri atas penyampaian materinya yang insya Allah sangat membantu sekali ya. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Insya Allah akan kita sama-sama laksanakan sampai pukul 6:25. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, boleh untuk langsung tanyakan raise hand atau ditanyakan di kolom chat. Mungkin saya izin bertanya, boleh, Ustaz? Ya, silakan. Irfan, silakan. Ya, mungkin izin bertanya, Ustaz. Apakah ada alasan mengapa secara spesifik ya, apakah ada alasan mengapa Allah lebih mencintai hal-hal yang kanan daripada yang kiri gitu Ustaz? Kan di Rasul kan melakukannya karena sunnah ya, sunnahnya kan karena Rasul melakukan. Tapi dalam dalam hal yang lebih spesifik lagi itu kan Allah menjelaskan sendiri dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu lebih mencintai yang kanan daripada yang kiri. Nah, kan kita melakukan itu karena sunnah ya, karena kita ngikutin Rasul. Iya, Cuma Allah yang menjelaskan sendiri di Al-Quran itu apakah ada spesifiknya gimana, Ustaz? iya. Yang paling tahu jawabannya hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Hikmahnya itu apa, ya? Seperti Allah menyatakan dalam surat Al-Waqiah kan, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Tapi ada satu lagi, As-Sabiqun As-Sabiqun, Ulaikal Muqarrabun dan seterusnya. Dan Allah di situ menempatkan orang-orang yang ahli surga, orang yang beriman dan bertakwa dengan Ashabul Yamin, yaitu golongan kanan. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa Allah kok pilih golongan kanan, kenapa nggak golongan kiri? Yaitu sudah merupakan ketentuan Allah, kita nggak bisa protes. Dari awalnya Allah sudah menyatakan seperti itu. Bahwa orang-orang yang baik disebut sebagai Ashabul Yamin. Orang-orang yang buruk, yang kafir, tidak merasa diciptakan Allah disebut dengan Ashabul Simal. Ya. Demikian. Nah, terus dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, ternyata untuk makan, minum, hal-hal yang baik memakai tangan kanan. Dan yang untuk yang kotor-kotor, beristinja, dan lain sebagainya, maka pakai tangan kiri. Jadi saya tidak bisa menjawab, itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala
yang dipilih oleh Allah dari dulunya adalah kanan sebagai lambang kebaikan, lambang kesolehan, lambang kebersihan kalau kita. Tapi ini kelihatan kayak seperti ini juga tidak mudah untuk mengamalkannya ya. Banyak orang yang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, demikian ya. Jadi landasannya itu, tapi hikmahnya adalah kalau kita campur baur ternyata tidak bagus. Harus kita golongkan. Untuk bersuci pakai tangan kiri, tapi untuk makan pakai tangan kanan. Walau alam bisawab Mas Irfan, Faiz, Pak Hasim nggak bisa jawab ya. Kenapa Allah memilih golongan kanan untuk yang ahli surga? Nanti kitabnya juga demikian. Demikian jawaban saya. Terima kasih, Faiz. Kalau ada yang bisa jawab, silahkan. Oke, setelah Ustaz. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya aja. Itu ada Ya, dari Mutia Marwa Mufidah di kolom chat. Saya izin bacakan ya, Ustaz. ya silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau kalau saya ingin membersihkan lantai kamar mandi dengan menyikat, apakah harus menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan biasanya lebih kuat karena sering digunakan, begitu, Ustaz? Nah, kalau menyikat, ya kalau bisa dengan tangan kiri, tapi kalau tangan kanan yang lebih kuat, boleh saja yang ada yang demikian. Tapi biasanya kan itu pakai sikat ya. Sikat itu biasanya ada gagangnya. Nah, ketika ada gagangnya, maka nggak apa-apa itu pakai tangan kanan. Yang tidak boleh adalah ketika kotoran itu terpegang oleh tangan kita. Ya, misalnya ada sampah atau ada berak, ada apa segala macam, jangan sampai itu dipegang dengan tangan kanan. Kalau menyikat kan yang kita pegang sikatnya, ya kan? Itu Ibu Mutia ya, sikatnya. Jadi menyikatnya tangan kanan nggak apa-apa. Yang tidak boleh tangan kanan memegang sesuatu yang kotor. Jadi silahkan sikat saja pakai tangan kanan, ya tidak harus pakai tangan kiri. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Karena yang kita pegang sikat. Oke, syukran, Ustaz. Eh, Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah. Silakan bisa di langsung open mic atau raise hand atau ditulis di kolom chat. Jadi termasuk membuang sampah, memegang limbah, usahakan dengan tangan kiri ya. Membuang pampers, usahakan dengan tangan kiri. Begitu Ibu Mutia. Ada lagi ditunggu silahkan. Mungkin karena sudah Itu ada lagi ada lagi tuh, Ustaz, bisa. Afwan. Dari Anissa Rosdiana, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah menyampaikan warisan sama dengan wasiat? Begitu, Ustaz. Ya, ya, ya. Warisan dan wasiat itu sesuatu yang berbeda. Ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ya. Jadi udah otomatis itu dibagikan dengan surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Aturannya sudah sangat jelas. Yang membagi warisan itu bukan bapaknya, tapi yang membagi warisan itu adalah anak-anaknya. Karena bapaknya sudah meninggal dunia dan masih punya harta yang belum dibagikan. Nah, kalau wasiat itu adalah pesan, pesan dari seorang yang akan meninggal dunia supaya dilaksanakan oleh ahli waris. Misalnya pesan sebelum dibagi harta bapak ini, misalnya 100 meter persegi yang bagian sana tolong diwakafkan ke masjid, misalnya seperti itu. Itu namanya wasiat, ya. Jadi wasiat. Makanya warisan itu akan dibagi kepada ahli warisnya setelah dikurangi wasiat atau dipakai untuk membayar utang piutang dan membayar wasiat. Misalnya begini, ya. Ada seorang bapak punya anak kandung dan anak tiri, ya. Anak tiri itu kan dapat warisannya nanti dari bapak aslinya, ya. Tetapi bapak yang punya anak tiri ini pengen memberi juga kepada anak tirinya.
Nah, maka itu namanya wasiat. Dia berpesan, sebelum dibagi, tolong ambil berapa meter atau berapa juta dari harta warisan saya untuk anak tiri saya yang bernama ini. Nah, makanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang kira-kira akan diwariskan. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau banyak banget yang diwasiatkan, nanti ahli warisnya nggak dapat warisan. Jadi beda ya, Anissa Rosdiana, tentang apa warisan dan wasiat. Wasiat itu dikerjakan dahulu sebelum warisan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, Bang. Oke, ada lagi Ustaz dari Afin Fakih. Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya, bagaimana hukum jika pengutang maupun pemberi hutang lupa dengan nominal hutangnya gitu? Ya, subhanallah ya. Pengutang berarti orang yang hutang. Pemberi hutang berarti orang yang baik banget menolong temannya dengan memberikan hutang. Lupa dengan nominal hutangnya. Lupa dengan nominal hutangnya, maka harus dimusyawarahkan, disepakati. Ya, seperti tadi perintah untuk menyepakati. Orang lupa, tetapi ada perintah dari Al-Quran. Ketika utang piutang ternyata harus dituliskan dan disaksikan oleh saksi-saksi dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Ya. Dan itu harus dituliskan. Makanya supaya tidak lupa, Mas Fakih sebaiknya untuk dituliskan, kemudian dibagikan kertasnya untuk yang piutang dan ada orang yang memberikan hutangnya. Ini ternyata jangan malas menuliskan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan itu adalah ayat yang paling panjang ya, ayat paling panjang. Satu halaman satu halaman sendiri itu satu ayat tentang utang piutang yang harus dituliskan. Ya. Nah, kalau lupa ya kalau sudah setelah ditulis lupa kita ya harus disepakati dimusyawarahkan. Tidak bisa sepihak ini. Karena kalau sepihak, wah kata dia cuma 500.000 padahal 5 juta. Ini kan menjadi bertengkar ya. Harus ditemukan kalau perlu ada saksinya atau ada orang yang lebih dimuliakan untuk bisa mengambil keputusan di tengah-tengah. Karena lupa mungkin sekian, sekian, dan sebagainya. Begitu, Mas. Untuk yang kedatang, jangan sampai nggak dituliskan. Sebaiknya ditulis, ditandatangani. Jangan malas-malas menulis utang piutang karena bisa menjadi cekcok. Ya. Demikian, Mas Faiz, untuk Mas Fakih. Jadi dirapatkan, disepakati ya. Jangan berpanjang-panjang itu, karena akan jadi gosip nanti kemana-mana. Itu utang 5 juta, maksudnya cuma 500.000. Begitu Mas Irfan. Ada lagi? Silakan. Baik, syukran Ustaz. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Ya, jamaah Ustaz. cukup ya. Kita Semoga, lanjut ke sesi selanjutnya ya, ya, ya. yaitu Hadirin hadirat sesi selanjutnya. rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, bab tentang wasiat, bab tentang nasihat-menasehati, pesan-pesan ketika sahabat akan bepergian, akan umroh, akan haji, dan juga tentang penggunaan tangan kanan, penggunaan tangan kiri, yang itu sangat penting dan hikmahnya luar biasa. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan yang kelihatannya sederhana, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Semoga Allah karuniakan kita untuk mampu melaksanakannya dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul, dan itu kunci datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berilah anugerah untuk Indonesia, semoga segera aman dan segera menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.